Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Di grup rame dibicarakan mengenai mana dosis yang terbaik, bagaimana perlakuannya, dan sebagainya. Jadi ada beberapa faktor di sini yang mempengaruhi. Sini sudah saya catat. Pertama adalah terkait dengan konsentrasi dan dosis. Kemudian juga bagaimana kita menyiapkan tanaman agar dia siap dan lebih visible untuk diberi perlakuan mutasi dan variegata. Berikutnya adalah bagaimana cara memberikan perlakuannya. Dan keempat adalah durasi perlakuan atau lamanya perlakuan yang kita berikan ini sangat menentukan di dalam keberhasilan pemberian perlakuan mutasi dan variegata. Jadi yang pertama terkait dengan konsentrasi dan dosis, maka konsentrasi ini adalah kandungan dari suatu zat di dalam suatu larutan. Jadi misalnya satuannya adalah miligram per liter. Misalnya dalam hal ini EMS kita berikan dalam konsentrasi 2 mg per liter, itu konsentrasinya. Kemudian dosis itu terkait pada jumlah yang diberikan. Jadi konsentrasinya 2 mg per liter. Tapi perlakuan yang kita berikan kepada suatu tanaman dalam satu pot misalnya, itu berapa banyak. Nah itu misalnya kemarin saya rekomendasikan kita langsung fokus pada titik tumbuh. Jadi yang diberikan itu sebenarnya sangat kecil. Karena dia hanya misalnya beberapa tetes saja. Misalnya tadi kemarin kita sebutkan 5 tetes. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya 5 tetes itu, kalau 1 mili itu setara dengan 20 tetes, maka 5 tetes itu adalah 5 per 20 mili. Sedangkan dalam 1 liter itu cuma 2 mg. Jadi kalau di situ hanya 5 per 10 per 20 mili, maka sebenarnya konsentrasi yang ada di dalam dosis tersebut sangat rendah. Oleh sebab itulah makanya ini juga sebenarnya konsentrasi 2 mg per liter tadi itu adalah konsentrasi hasil penelitian di dalam kultur jaringan yang ada di media. Sebenarnya asal dia bisa masuk ke dalam titik tumbuh tadi itu, ke meristem, maka sebenarnya konsentrasi tersebut sudah cukup untuk bisa membuat suatu perubahan mutasi dan variegata. Oleh sebab itulah makanya perlu kita pikirkan dengan bijaksana, lebih baik mana 2 mg per liter, 5 tetes, tapi terus menerus selama proses pertumbuhan titik tumbuh tersebut, meristem tersebut. Jadi dia tumbuh, membesar, terus sampai tumbuh daun, kita berikan terus tetesannya sampai beberapa kali generasi. Maka dengan membelahnya sel tadi itu sambil kita beri perlakuan terus, itu akan jauh lebih besar peluangnya dibandingkan kalau kita meninggikan konsentrasi tapi hanya memberikannya beberapa saat saja, misalnya beberapa hari saja. Karena pada beberapa hari tertentu itu belum tentu titik tumbuhnya tadi itu dalam kondisi membelah. Kalau dia dalam kondisi yang diam atau pada saat yang tidak tepat, maka hal ini menjadi kurang signifikan, kurang berhasil. Demikian juga dengan persiapan tanaman. Kalau kita bisa menyiapkan suatu tanaman dan bisa memastikan bahwa titik tumbuh tertentu itu adalah titik tumbuh yang akan tumbuh, maka kita berikan perlakuan di situ, maka akan pas. Nah, bagaimana caranya? Kita potong bagian pucuknya tadi, bagian atasnya, dan bagian tunas atau titik tumbuh lateral yang paling atas itu merupakan titik tumbuh yang prioritas atau biasanya lebih dulu akan muncul tumbuhnya tunas. Nah itu yang kita beri perlakuan. Atau seluruh tunas lateral kita beri perlakuan sampai kepada akarnya, itu juga boleh. Tapi yang harus hati-hati, berulang kali saya katakan, dalam hal seperti ini berkemungkinan tumbuhnya atau munculnya variegata yang bersifat kimera sebagian saja. Nah, persiapan tanaman ini perlu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak mempersiapkan tanaman dan tanaman itu dalam kondisi yang utuh,
kemudian kita beri perlakuan, nah umumnya titik tumbuh tadi meristem dia berada di dalam suatu jaringan yang sangat terlindung. Demikian juga kalau tanaman itu kita berikan melalui media dan sebagainya, maka kemungkinan besar bahwa perlakuan yang kita berikan tersebut akan terserap ke sel-sel yang lain yang sedang tumbuh juga, sehingga perubahan atau mutasi yang terjadi tadi itu tidak mengenai titik tumbuh, tapi mengenai organ-organ yang ada, dan memang organnya akan mengalami mutasi tapi hanya bersifat kimera atau sebagian dari organ itu saja, yang lainnya tidak, dan itu tidak akan diregenerasikan pada organ-organ berikutnya yang dimunculkan dari meristem tersebut. Oleh sebab itu persiapan tanaman menjadi penting. Kemudian cara perlakuan juga menjadi sangat penting. Apakah dia ditetes tadi itu, apakah kita suntik, apakah kita siram, apakah kita semprot. Maka prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan zat mutasi tadi itu ke dalam titik tumbuh tersebut. Nah, ini yang menjadi prioritas utama. Kalau kita ingin memberikan tadi itu dengan gabungan sinergi tadi itu, misalnya kita tetes juga, kemudian kita suntik juga, kita semprot juga, kita siram juga, ya sebenarnya lebih bagus untuk individu tanaman tersebut, dan peluang terjadinya mutasi variegata jauh lebih besar. Tapi kemungkinan gabung dengan yang tadi itu mutasi variegata yang bersifat kimera atau sebagian. Tapi diharapkan dari pemberian gabungan tadi itu bisa menambah peluang masuknya zat mutasi tadi ke dalam meristem. Demikian juga dengan durasi perlakuan atau lamanya perlakuan. Lamanya perlakuan yang kita berikan sangat menentukan keberhasilan dari mutasi. Pernah saya melakukan suatu perlakuan tadi itu sampai 3 bulan berturut-turut. Bahkan kita pernah mengharapkan suatu perlakuan mutasi variegata selama tanaman tersebut hidup sampai menghasilkan buah, bunga dan buah, dan dari bijinya tadi itu akan kita coba turunkan lagi. Nah, itu individunya menjadi individu yang spektakuler gitu ya. Sehingga diharapkan itu bisa menjadi indukan atau bahan sumber eksplan. Terima kasih.